Ya. Nah, ini kita bisa lihat by region berdasarkan WHO data, ya. Itu Afro, Amro, Emro, Euro, Searo, Wepro. Nah, kalian ada yang tahu nggak kalau Indonesia itu masuk regional yang mana? Indonesia masuk regional yang mana, ayo? Searo dong. Betul, ya. Indonesia masuk di Searo. Kalau yang masuk di Wepro siapa? Wepro. Negara Asia Pasifik, negara Barat dong. Negara Barat. Barat mana? Tadi siapa tadi yang jawab negara Barat tadi? Halo? Australia dong. Australia. Australia itu baratnya mana? Wepro itu di sini ada tulisannya tadi. Wepro adalah Western Pacific Region. Ya, jadi negara-negara di sebelah baratnya Samudra Pasifik. Ya, negara di sebelah baratnya Samudra Pasifik betul. Tadi Australia masuk. Kemudian nanti ada Jepang, ada Korea, ya. Nah, itu negara-negara baik, ya, bukan baik, maksudnya negara-negara maju. Kemudian Euro tentunya Eropa, Eastern Mediterranean, atau termasuk di dalamnya ada Timur Tengah, kemudian Amerika, kemudian Afro, ya itu Afrika. Bisa kita lihat, ini kalau datanya kita lihat ini data perionya seperti ini, itu kan seharusnya kita mengharapkan CPI 0 dan CPI 1 ini untuk paling enggak ya CPI 1 tuh yang persentasenya besar ya, ya. Tapi kalau kita lihat grafiknya ini di sini, dari seluruh regional ini, ternyata yang banyak adalah CPI 3 dan CPI 2. Ya, CPI 3 dan CPI 2 ini mendominasi proporsi kondisi periodontal. Searo ini tempat kita ini cilik banget ya. Ya, CPI 0 sama CPI 1 adalah apa di sini CPI 2 dan 3 itu adalah kalau CPI 2 individuals with bleeding gums and calculus. Berarti ditemukan karang gigi maupun bleeding on probing atau gingivitis. Kalau CPI 3 itu adalah individuals with shallow periodontal pockets 4 sampai 5 mm atau sudah ada pocket periodontal dengan kedalaman 4 sampai 5 mm. Ya, artinya kondisi jaringan periodontal populasi global ya di semua regio itu rata-rata masih mempunyai kondisi periodontal yang tidak baik ya karena CPI 3 dan CPI 2. Bahkan CPI 4 pun lebih banyak ya. Kalau di Searo ini CPI 4-nya lebih banyak daripada 0 maupun 1. Ya, 0 apa namanya? CPI 4 itu apa? Individuals with deep periodontal pockets, lebih dari 6 mm. Ya. Jadi kondisi karies tidak membahagiakan, begitu juga dengan kondisi jaringan periodontal. Nah, kemudian berikutnya, itu tadi kalau kita lihat secara global, bagaimana dengan tantangan kondisi kesegilit di Indonesia? Apa saja? Nah ini peta ini adalah peta tentang sebaran dokter gigi ya. Dokter gigi sebagai tenaga kesehatan gigi dan mulut utama. Itu kalau di sini petanya ini warnanya merah, maka itu artinya dia lebih dari 30% dari area itu belum terisi, belum ada dokter giginya. Kalau kuning 20 sampai 30% belum terisi,
Kalau hijau sudah baik karena hanya 5-20%, dan kalau biru 0-5% saja yang belum ada. Nah, kalau kita di DIY ya, di daerah istimewa Jakarta ini biru. Begitu juga di Bali, begitu juga di DKI Jakarta. Nah, tapi vast majority atau mayoritas daerah yang lain itu masih pada merah. Nah, ini tentunya kita belum bicara tentang dental hygienist ya, karena dental hygienist kita belum ada datanya. Kalau perawat gigi juga ada datanya. Perawat gigi masih agak lebih lumayan, di daerah-daerah yang merah ini biasanya masih, kemungkinan masih ada perawat giginya, tapi banyak juga yang tidak ada, baik itu dokter gigi maupun perawat gigi. Ya, sehingga apa? Indonesia ini mengalami maldistribusi dari tenaga kesehatan gigi dan mulut, utamanya dokter gigi, ya. Dokter gigi banding penduduk di Indonesia itu 1 banding 8.500, itu KKI tahun 2015 ya. Kalau perawat gigi ya, ini dua tenaga kesehatan yang saat ini sudah banyak produksinya, itu 1 banding 24.000. Jadi sebetulnya secara kuantitas tenaga kesehatan gigi dan mulut di Indonesia itu masih kurang ya, masih kurang jumlahnya. Dan itu tadi kalau kita ngomong tentang rasio, bukan, kalau rasio itu kan tidak memperhatikan area ya. Jadi jumlah saja rasio itu, jumlah tenaga berapa, kemudian jumlah total penduduknya berapa. Nah, tapi kalau kita lihat lagi lebih teliti, tentunya tidak hanya rasio kan, rasionya masih kurang, distribusinya juga bermasalah. Ya, oleh karena itu permasalahan kesehatan gigi dan mulut itu tentunya tidak akan bisa selesai juga kalau kita tidak punya SDM yang mencukupi dan memadai distribusinya. Ya, itu permasalahan di Indonesia terkait dengan SDM. Kemudian berikutnya ini ada status kesehatan gigi dan mulut menurut beberapa kali survei ya, ada SKRT, kemudian ada Riskesdas atau riset kesehatan dasar. Kita lihat di gambaran sebelah kiri, oral health seeking behavior ya, bagaimana orang Indonesia itu akan merawatkan giginya kalau dia ada permasalahan dengan gigi dan mulut, maka persentase terbesarnya adalah self medication atau pengobatan sendiri. Ada yang apa namanya, minum oskadron, ada yang beli minyak cengkeh, ada yang pakai pil cap betret dan lain sebagainya ya. Atau ada juga yang radikal, kalau dulu waktu saya KKN ada yang kalau dia sakit gigi itu dia membakar paku, kemudian paku itu dijejaskan masuk ke lubang giginya, itu ada yang sampai seperti itu pun ada. Kemudian 13,9% itu ke dentist dan 2,9% ke dental nurse. Ya. Nah, dari itu di sini perhitungannya juga ada efektif dental medical atau dental demand ya. Efektif medical or dental demand itu adalah perbandingan atau rasio dari berapa orang yang mendapatkan perawatan gigi dari dokter gigi atau perawat gigi dari total semua orang yang bermasalah gigi dan mulut. Nah, itu ternyata hanya 18%. Jadi kalau seumpama ada 100% orang ya, 100% orang yang menderita sakit gigi dan mulut atau permasalahan gigi dan mulut, itu di Indonesia itu hanya 18% yang mendapatkan perawatan dari dokter gigi atau perawat gigi. Jadi efektif dental atau efektif medical demand, medical or dental demand-nya itu sangat rendah. Ya. Ya, kenapa kalau ini kita telusur terus kenapa permasalahannya ya, termasuk salah satunya tadi permasalahan SDM yang tidak merata ya, tidak punya akses ke dokter gigi, tidak punya akses ke perawat gigi, kemudian apa namanya, mungkin juga tidak paham, edukasinya kurang ya,
level pendidikannya rendah, jadi banyak sekali faktornya. Tapi inilah kenyataan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk perilaku kesehatan gigi dan mulut masyarakatnya, itu role seeking behavior-nya itu kalau kita tadi ke ada pemeriksaan sendiri, perawatan mengobati sendiri atau ke dokter gigi atau perawat gigi, maka sebagian besar memang masih belum memanfaatkan tenaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian toothbrushing behavior-nya bagaimana atau kebiasaan menyikat giginya yang sayangnya yang berwarna biru yang bad ya. Jadi yang tidak baik itu malah justru hampir 98%. Hanya 2% yang baik. Kemudian bagaimana dengan dental health seeking behavior? Ya, ini di sini dental health seeking behavior ini ada PTI, RTI, MTI. Ini adalah indeks yang merupakan turunan dari indeks DMFT tadi. Ya, indeks DMFT tadi menyatakan seorang itu D-nya berapa, M-nya berapa, F-nya berapa ya kan? Berapa gigi yang sedang karies, berapa gigi yang sudah dicabut karena karies, berapa gigi yang sudah ditambal karena karies. Nah, kalau kita sudah dapat angka DMF, maka kita bisa kemudian turunannya ada PTI, RTI, dan MTI. PTI ini adalah Performance Treatment Index. Performance Treatment Index itu adalah rumusnya F per DMF. Ya. Nilai F dibagi DMF. Sehingga berapa banyak seseorang itu sudah ditambal giginya ya, yang sebelumnya karies. Jadi seumpamanya saya punya 10 gigi ya, 10 DMFT, DMFT saya 10, ya sorry. DMFT saya 10. Kemudian angka F saya itu 4, ya, F saya itu 4 atau gigi saya yang karies itu sudah ditambal 4, maka angka PTI saya adalah 4/10 atau 40%. Kalau RTI ini adalah D per DMF. Jadi berapa gigi yang masih karies dibagi DMF. Kalau tadi saya PTI saya 40% karena ada 4 gigi yang sudah ditambal dari 10 gigi yang berpengalaman karies, maka kalau seumpama kemudian saya yang 4 ini masih karies aktif juga, maka 40% RTI saya juga. Ya, RTI saya 40% juga karena ada 4 gigi yang masih karies. 4 gigi karies, 4 gigi sudah ditambal. Nah, MTI-nya berapa? Oh, MTI-nya berarti ya ini 2 gigi yang sudah dicabut karena kariesnya 20%. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita melihat indeks ini PTI, RTI, MTI, yang kita harapkan nilainya tinggi seharusnya adalah yang mana, Dik? Arunda Prastio antara PTI, RTI, MTI harusnya yang tinggi yang mana? Yang diharapkan tinggi? MTI. MTI. Waduh, jangan ya. Yang diharapkan tinggi harusnya yang mana? Eka Nurul Hidayat. Eka Nurul Hidayat. PTI, Dok. Iya, betul ya. Yang seharusnya yang diharapkan tinggi adalah PTI. Karena apa, Eka? Kenapa PTI-nya mesti tinggi? Karena jika PTI itu kan PTI sendiri kan gigi karies yang sudah ditambal, berarti layanan giginya itu sudah baik, seperti itu, Dok. Sudah terjangkau. Ya, terima kasih untuk jawabannya Eka sama Arunda ya. PTI tadi kan Performance Treatment Index. Jadi kalau orang itu ada karies, maka solusinya berarti ditambal ya kalau PTI-nya tinggi. Kita harapkan itu ya.
Jadi jangan sampai gigi yang karies itu dicabut. Kalau giginya karies itu dicabut berarti kemungkinan karena kariesnya sudah parah sehingga tidak bisa ditambah lagi sehingga harus dicabut. Nah, ini kita kita lihat dari aspek orangnya ya toh. Kalau tadi Eka menjawab, oh berarti kemungkinan apa namanya pelayanan kesehatan gigi sudah terjangkau. Bisa juga itu terjadi apa namanya terjadi. Jadi kalau orangnya sudah semakin banyak yang ditambal, mungkin di situ sudah ada pelayanan gigi yang yang memadai gitu. Nah, tapi kalau kita anggap ini dari anunya, dari apanya, dari eh, singkatannya ini adalah performance ya. Jadi kalau dari orangnya sendiri berarti kesadarannya sudah baik ya. Kalau PTN-nya tinggi. Nah, tapi di Indonesia ternyata yang warna hijau ini yang cuma saat celerut ini gitu. Jadi hanya 1,7% saja yang eh, kesadarannya sudah baik. Yang sebagian besar yang 63% ini adalah MTI. Jadi berarti oh kalau di Indonesia masih kalau ada karies solusinya adalah dicabut. Nah, kalau dicabut itu mungkin bisa jadi karena eh, sudah terlanjur parah sehingga tidak bisa dipertahankan, baru disadari ya sehingga harus dicabut, harus hilang. Atau itu tadi tidak ada pelayanan kesehatan gigi yang memadai di situ. Ya. Nah, jadi ini kebalik ya, Indonesia kondisinya kebalik dari yang diharapkan. Kemudian bagaimana dengan prevalensi karies dan DMFT indeksnya ya. Prevalensi karies itu berdasarkan ini dari apa namanya Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2017 dari 7, 13 dan 18. Ya, prevalensi karies itu adalah prevalensi itu adalah berapa jumlah penderita dibagi semua yang diperiksa. Ya, jadi berapa orang yang punya penyakit dari semua penduduk gitu. Ya, di Indonesia ini menurut tahun 2007 surveinya itu yang karies itu hanya 42%, kemudian 2013 katanya cuma 26%. Nah, di 2018 ini melonjak jadi 88,8%. Hampir 90% orang Indonesia menderita karies. Ya. Nah, kok bisa jelek banget, Dok, ini datanya? Ya, dan dari mana ini sekian ini yang bisa kita percaya ya? Saya paling percaya di tahun 2018. Kenapa? Karena Riskesdas tahun 2018 itu adalah salah satunya Riskesdas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi, ada dokter gigi, ya PDGI bekerja sama dengan IKGM, IKGP seluruh Indonesia, eh, dan dibantu oleh perawat gigi. Ini hasil yang lumayan valid. Kalau yang 2013 dan 2007 itu yang survei bahkan dokter gigi tidak dilibatkan ya. Jadi kita tidak terlalu yakin dengan data itu. Jadi kalau kita sekarang ya prevalensi karies kita ya ini sekitar 88,8 atau 90% orang Indonesia menderita karies. Angka DMFT-nya berapa? Ya, angka DMFT-nya ini kalau 2007, 2013 tuh katanya 4,8, kemudian malah 2013 turun 4,6. Tapi di 2018 nyatanya sebetulnya ya ini yang data yang sekali lagi kita bisa yakin lumayan yakin yaitu adalah 7. Jadi setiap orang Indonesia itu paling nggak punya 7 gigi yang berpengalaman karies, sedang karies sudah ditambal atau sudah dicabut karena karies. Ya, jadi cukup tinggi. Nah, padahal sebenarnya kita tahu bahwa apa namanya